Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji. Saya akan mendemokan lagi sebuah aplikasi yang baru saya kembangkan, yaitu saya beri nama aplikasi TBS-ku. Aplikasi ini digunakan untuk jual beli TBS atau sawit, buah sawit, dimana dapat mempermudah dalam manajemen keuangan atau pembelian dan penjualan kelapa sawit untuk pembelian pedagang membeli dari petani lokal, kemudian kedepannya akan dijual ke perusahaan atau pabrik. Berikut untuk aplikasinya, silakan masukkan username dan password. Saya contohkan untuk username admin, kemudian password. Setelah login, masuk ke halaman dashboard aplikasi. Di dashboard aplikasi ini terdapat beberapa menu, diantaranya beli TBS, jual TBS. Di sini ada menu reset data. Reset database digunakan untuk menghapus data, semua data pembelian dan penjualan atau data transaksi. Silakan menghapus data untuk mengosongkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu edit profil. Di sini digunakan untuk mengedit nama lengkap, kemudian dan mengganti passwordnya. Untuk username-nya tidak dapat diubah ya. Silakan ganti sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian di sini ada menu developer. Kalau Anda mengklik menu developer ini akan terlihat about developernya, salah satunya Muhammad Andri Wiharja SP sebagai business analyst. Kemudian di sini saya sendiri Roji Irawan sebagai developer untuk memesan atau mengaktifasi aplikasi ini dapat dihubungi kontak pada menu developer ini. Kemudian di sini ada statistik. Statistik itu ada beberapa, diantaranya total penjualan, pembelian. Di sini saya contohkan untuk manajemen harga. Manajemen harga silakan diinput. Ini adalah manajemen harga defaultnya, dapat dilakukan edit atau perubahan data. Silakan diupdate sesuai dengan harga TBS saat ini. Misalnya ini menu untuk mengganti cepat untuk harganya. Untuk yang secara manual silakan klik update, kemudian pilih grade-nya, kemudian update harganya. Kemudian Anda bisa menambah jika dirasa ada harga di luar harga tersebut, silakan tambahkan sendiri. Ini menu hapus seperti biasa untuk menghapus data. Kemudian di sini ada data petani. Data petani ini adalah data petani tempat Anda membeli. Misalnya saya contohkan, ini ada sebagai contoh, silakan masukkan namanya, nama petaninya, nomor handphone, alamat, kemudian catatan opsional. Kemudian di sini data yang sudah ada dapat diedit atau dihapus sesuai keinginan Anda. Kemudian setelah data petani, silakan Anda melakukan transaksi beli TBS atau pembelian dari petani. Kemudian di sini ada menu perusahaan. Menu perusahaan hampir sama dengan data petani, hanya saja ini data perusahaan tempat Anda menjual TBS nantinya. Sebagai contoh, silakan masukkan data sesuai dengan field yang diperlukan. Oke, setelah data petani, data perusahaan diinput, Anda dapat membeli dan menjual TBS. Misalnya saya contohkan untuk beli TBS, silakan pilih petani. Petani ini sesuai dengan yang Anda diinput di data petani, kemudian pilih grade harga. Ini juga sesuai dengan yang Anda input di grade harga atau harga.
Kemudian metode pembayaran ini ada beberapa, ada cash tempo atau hutang. Kalau hutang maka akan otomatis muncul tanggal jatuh tempo, silahkan masukkan tanggal jatuh temponya. Kalau cash jatuh temponya akan tidak ada. Dan kita pilih, saya contohkan untuk jatuh tempo, misalnya jatuh tempo pada 5 Maret. Kemudian berat timbangan ini berapa kilogram yang Anda beli, nanti akan dikalikan dengan grade yang Anda pilih atau harga yang Anda pilih. Misalnya 500 kg, ini formatnya kilogram ya, maka total uang adalah 1.100.000 dengan jatuh tempo tanggal 5 Maret 2026 sebagai contoh. Ini catatan opsional, silahkan diisi jika perlu. Dicontohkan tes beli cash tempo, kemudian simpan hutang, maka akan ada transaksi berhasil informasinya. Setelah diklik OK, nanti akan muncul di history di atas ini. Nah, di sini ada semua history pembelian Anda nantinya ke depannya. Kemudian ada keterangan hutang. Jika diklik maka akan muncul detailnya. Setelah jika waktu yang sudah ditentukan atau Anda sudah memiliki uang untuk membayar, silahkan bayar sekarang, maka nanti otomatis statusnya bukan hutang lagi, akan berubah menjadi lunas. Kemudian kita contohkan satu lagi, misalnya grade B, kemudian saya pilih cash atau lunas, kemudian timbangannya 700 misalnya. Kemudian silakan masukkan catatan, ini opsional, boleh diisi atau boleh dikosongkan. Kemudian simpan. Nanti di history beli TBS akan ada tambahan baru seperti ini, ada statusnya lunas. Bedanya dengan hutang tadi, hanya di status saja. Kemudian Anda dapat mencetak berupa stroke, silahkan konekkan HP Anda ke printer Bluetooth untuk mencetak stroke seperti biasa. Silakan cetak stroke-nya. Di sini sama saja, cuman ada keterangan dia statusnya cash tempo atau hutang. Jika dikonfirmasi lunas, misalnya tanggal sekarang, maka nanti yang hutang ini akan berubah menjadi lunas statusnya. Kemudian ini hanya filter, jika di filter hutang atau lunas maka ditampilkan sesuai dengan yang di filter saja. Untuk beli TBS mungkin cukup sampai di sini. Kemudian silahkan coba lakukan transaksi jual. Kemudian pilih PT tempat Anda menjual atau pabrik tempat Anda menjual. Kemudian harga per kilogram dari pabrik saya buatkan manual karena kita belum tahu harga dari pembelian dari pabrik. Misalnya saya contohkan 3.500 per kilogramnya, kemudian beratnya 700 misalnya. Kemudian statusnya sama, kalau dari pabrik ada yang cash tempo atau langsung cash, silahkan pilih jika cash tempo. Kemudian informasi kendaraan ini informasi kendaraan Anda yang biasanya atau Anda menggunakan jasa sewa kendaraan untuk mengantar sawit Anda ke pabrik. Misalnya untuk nama kendaraannya silakan masukkan nama supirnya dan nomor HP supirnya. Kemudian silahkan isi catatan seperti biasa, kurang lebih seperti transaksi pembelian tadi. Misalnya saya contohkan tes jual ke perusahaan, kemudian di sini jika
saya pilih cash atau lunas, maka akan tersimpan di history sama seperti transaksi pembelian tadi. Transaksi penjualan pun silakan dapat melakukan cetak history penjualannya. Kemudian di menu laporan setelah melakukan transaksi penjualan, maka di sini akan terinput total pembelian, total penjualan, laba kotornya minus 50 karena total pembelian masih lebih banyak dari penjualan. Kita coba nanti untuk menginput penjualan lagi karena masih ada sisa sawit yang kita miliki. Sudah saya contohkan, saya jual lagi misalnya ke PT yang kedua, kemudian saya masukkan 500 kg, kemudian berat timbangan ya coba 3.500 ya harganya, kemudian 500 kg, kemudian silakan masukkan informasi kendaraan seperti sebelumnya. Ini ada 2.450 plus 750, maka total penjualan menjadi 4.200.000. Ini biaya operasional bisa Anda inputkan, misalnya upah supir, biaya minyak atau BBM, uang makan dan lain-lain. Silahkan input, maka akan tampil laba bersih di bawahnya. Di sini ada ekspornya ke Excel ataupun CSV. Kita coba lihat untuk laporan berupa CSV. Silakan simpan di handphone Anda. Saya contohkan simpan di folder saya. Kemudian kita coba buka hasil ekspor data laporannya. Di sini ada laporan TBS CSV, dan kita buka, maka laporan berupa CSV sesuai dengan data transaksi Anda, total pembelian berapa, total penjualan, kemudian laba kotor, laba bersih, kemudian piutangnya berapa, kan tampil di sini. Kemudian kita contohkan untuk ekspor Excel lagi. Ini hanya filter untuk menampilkan data laporan per hari atau per kemarin, per minggu ini, per bulan ini, atau sesuai dengan tanggal. Kemudian saya coba ekspor ke Excel, laporan Excel. Untuk Excel data laporannya sedikit lebih lengkap. Kalau CSV tadi hanya berupa ringkasan laporan saja. Kemudian untuk Excel di sini lengkap transaksinya, keterangannya, kemudian pembeliannya dari siapa saja, kemudian penjualannya dia akan terpisah berupa sheet-sheet di Excel.
Ini piutang yang masih belum dibayar atau jatuh tempo tadi. Kemudian di sini ada rekap harian. Nah, transaksi Anda harian akan masuk di sini sesuai dengan mungkin sampai di sini penjelasan singkat mengenai demo aplikasi TBS ku. Nanti jika ada kekurangan atau pengembangan silakan hubungi developer atau analis di menu developer tadi. Diharapkan aplikasi ini nantinya dapat membantu untuk mempermudah dalam pengelolaan TBS oleh pembeli kelapa sawit. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.